Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika. Juga akan share dulu materinya. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Yang mana materinya adalah operasi hitung bilangan bulat kelas 6. Tepatnya di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat, contoh soal nomor 1 sampai nomor 8. Namun sebelum Ibu menjelaskan, terlebih dahulu anak-anak harus perhatikan kata kuncinya dan harus diingat, bahkan harus dihafal nak ya. Karena ini kata kunci yang memudahkan untuk kalian mengerjakan soal-soal operasi hitung bilangan bulat. Nah, Ibu akan jelaskan kata kuncinya dulu. Jika ada lambang bilangan positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya nanti menjadi negatif. Jika ada lambang bilangan negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya nanti juga akan menjadi negatif. Sekarang untuk berikutnya, negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Dan jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya menjadi positif. Jadi kesimpulannya bahwa jika tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Ini berbeda nak ya, ini positif, ini negatif, maka negatif hasilnya. Ini juga berbeda. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, kemudian sebaliknya, jika tandanya ini sama, perhatikan di sini sama, ini negatif, bertemu negatif lagi, maka nanti hasilnya pasti positif. Nah, ini juga positif, bertemu dengan positif, artinya bertemu dengan lambang yang sama, pasti hasilnya positif. Baik, mudah-mudahan anak-anak cepat paham nak ya. Kalau sudah paham dengan kata kuncinya, maka Ibu akan lanjutkan untuk penjelasan contoh soalnya. Baik, contoh soal nomor 1, di sini negatif 5 ditambah 3, maka sama dengan negatif 2. Ini Ibu akan jelaskan kembali materi minggu yang lalu, supaya anak-anak lebih paham lagi, karena di sini ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Ya, pengurangan dan juga penjumlahan, maka Ibu akan sampaikan hari ini kalian. Baik, perhatikan. Negatif 5 ditambah 3. Masih ingat nak, di sini kita patokannya yaitu angka yang besar. Angka yang besar di sini memiliki tanda bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian untuk langkah berikutnya, angka yang besar kita kurangkan dengan angka kecil. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, bisa dipahami nak ya. Kemudian untuk contoh soal nomor 2. Negatif 4 ditambah 9. Ini sama dengan contoh soal nomor 1, cara pengerjaannya sama. Namun ini kita lihat dulu angka yang besarnya positif atau negatif. Nah, di sini angka besarnya positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian 5 didapat dari mana? 5 didapat dari 9, angka besar, dikurangi angka kecil. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Oke, paham nak ya? Berikutnya, untuk contoh soal nomor 3. Nah, ini sudah ke kata kunci di sini. Perhatikan nak ya. 3 ditambah negatif 7. Nah, positif bertemu negatif. Lambang bilangnya berbeda nak ya. Ingat, kalau bertemu dengan lambang yang berbeda, pasti hasilnya negatif. Dilebur nak ya, peleburan, melalui peleburan dulu. Nah, setelah itu baru kita pindahkan. 3 dipindahkan di sebelah kanan, kemudian negatif juga dipindahkan, 7 juga dipindahkan. Nah, kalau sudah dipindahkan begini, baru kita selesaikan hasilnya. Oke, ada 3
Negatif 7 ini angka yang besar adalah 7 memiliki lambang bilangan negatif, berarti hasilnya negatif. Kemudian 7 angka besar dikurangi angka kecil, berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi 3 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 4. Nah, ini melalui proses tadi nak ya. Ini hasil prosesnya. Kemudian ini hasil akhirnya. Baik, untuk contoh soal nomor 4. 8 ditambah negatif 3. Masih sama dengan yang di atas, positif bertemu negatif. Berbeda lambang, maka menjadi negatif. 8 kita pindahkan. Sini. Negatif kita pindahkan. 3 kita pindahkan. Nah, baru kita selesaikan nak ya. Angka yang besar adalah 8. 8 memiliki lambang bilangan positif, maka hasilnya juga positif. 5 didapat dari angka besar dikurangi angka kecil, berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Baik, bisa dipahami nak ya? Kalau sudah paham, Bu Guru lanjut contoh soal nomor 5. Negatif 4 ditambah negatif 5. Dilebur kembali nak, positif bertemu negatif. Oke, lambangnya berbeda nak ya, maka menjadi negatif. Negatif 4 kita pindah ke sebelah kanan. Negatif juga kita pindah, lambang negatif. Hasil peleburan tadi 5 kita pindah. Nah, setelah itu baru kita tentukan hasilnya. Oke, masih diingat negatif 4 ditambah negatif 5 ini nak bacanya. Karena memiliki sama-sama lambang negatif, maka tinggal dipindahkan saja negatif. Kalau sama, ingat kata kunci yang kemarin, minggu yang lalu, kata kunci yang ketiga itu. Jika ada angka yang memiliki lambang yang sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian lambangnya tinggal dipindah. Ini bacaannya sama saja, negatif 4 ditambah negatif 5. Nah, jadi negatifnya ada 2, sama lambangnya tinggal digunakan di sini. Kemudian 4 tinggal dijumlahkan dengan 5, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Oke, bisa dipahami nak ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Negatif 5, negatif 7. Nah, ini sama penyelesaiannya dengan yang ini tadi. Ya, sama nak ya? Nah, sama. Sama-sama memiliki tanda negatif, maka tanda negatifnya dipindah. Kemudian berikutnya 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kenapa ditambah? Karena angka kedua-duanya memiliki tanda yang sama, maka ditambahkan saja. Ini Ibu sudah jelaskan di minggu yang lalu. Nah, untuk saat ini Ibu jelaskan kembali supaya kalian lebih memahami, kemudian bisa ingat kembali. Baik, untuk contoh soal nomor 7. 9 dikurangi negatif 4. Nah, ini kita ketemu lambang yang sama. Yang berdekatan ini nak ya, namanya bertemu, berdekatan. Beda dengan ini. Contoh soal nomor 6 ini beda. Ini bukan bertemu namanya, bukan nah. Karena ini tidak berdekatan. Yang berdekatan itu ini langsung bersebelahan. Kalau ini kan tidak bersebelahan karena ada angka 5 di sini nak ya. Nah, beda. Jadi prosesnya pun beda. Nah, oke, di sini berdekatan itu namanya bertemu. Nah, karena lambangnya sama, ya di sini lambangnya yang sama, negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Nah, sama nak ya, negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Ini namanya peleburan. Negatif bertemu negatif, dilebur menjadi positif. Nah, berikutnya kita selesaikan prosesnya. 9 dipindah sini lah ya.
positif dipindah ke sini, 4 dipindah lagi ke sini. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Oke, lanjut contoh soal nomor 8, contoh soal terakhir. Negatif 8 dikurangi negatif 10. Ingat, negatif bertemu negatif sama lambangnya, maka menjadi positif. Nah, baru kita pindahkan negatif 8 pindah, positif pindah juga ke sini, 10 juga pindah. Nah, baru kita selesaikan hasilnya. Kita lihat angka yang terbesar di sini 10 memiliki tanda positif, berarti hasilnya positif. Kemudian 2 didapat dari angka besar dikurangi angka kecil, maka 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jadi negatif 8 dikurangi negatif 10 sama dengan 2. Nah, itu nak ya, penjelasan dari Ibu. Ada proses-proses seperti ini, peleburan namanya nak ya. Nah, seperti ini tadi, itu harus betul-betul diperhatikan nak ya. Kemudian Ibu akan jelaskan lagi perbedaan kenapa di sini kok ditambah 5 ditambah 7. Sedangkan di sini kenapa kok dikurang? 10 dikurangi 8. Nah, perbedaannya di sini, nak. Ini ditambah karena keduanya sama-sama memiliki lambang yang sama. Di sini negatif 5, di sini negatif 7. Nah, kata kuncinya kemarin masih diingat kan? Jika ada angka yang sama lambangnya, maka tinggal dijumlahkan saja. Namun, jika ada angka yang berlawanan tanda, maka harus dikurangkan, nak. Nah, ini kan lambangnya negatif. Nah, di sini lambang positif. Maka tinggal dikurangkan. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, hasilnya kok positif karena dilihat dari angka besarnya positif. Nah, itu nak ya. Baik, kira-kira itu yang bisa Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Nah, jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru masing-masing, nah ya. Maka Ibu akan beri latihan soal. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan di rumah, nah ya. Oke, nah ini nanti dikerjakan dengan teliti supaya hasilnya benar. Apa yang sudah Ibu jelaskan, diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik, sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ibu cukupkan sampai di sini, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan, good luck untuk kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.